Assalamualaikum, kembali lagi di channel YouTube Willa Basari Official. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Gengs, masih di konten yang sama ya, ngobras manajemen atau ngobrol asik manajemen. Asiknya dapet, ilmunya dapet, cakep. Kalau sebelumnya di konten sebelumnya saya membahas tentang manajemen dan penerapannya dalam bisnis. Nah, untuk kali ini saya akan membahas tentang inovasi dan manajemen perubahan. Nah, kalau mendengar kata inovasi ya, gengs, ini udah santer banget ya. Kita udah tahu itu apa itu inovasi. Misalnya sekarang zaman udah canggih ya, banyak aplikasi yang lucu-lucu yang bikin viral kayak TikTok. Banyak tuh yang artis-artis, selebgram, orang-orang yang pada heboh lah goyang-goyang itu. Nah, aplikasinya TikTok untuk aplikasi joget itu merupakan salah satu bagian dari inovasi juga. Grab, Gojek itu juga salah satu dari inovasi, bagian dari inovasi. Kemajuan teknologi yaitu ditandai seperti itu, dengan adanya kemajuan, dengan adanya berbagai aplikasi-aplikasi atau cara yang mempermudah kita. Nah, jadi inovasi itu tidak akan terbentuk jika tidak adanya manajemen perubahan. Jadi, sebelum kita adanya inovasi, memunculkan inovasi, itu harus ada manajemen perubahannya. Ada sesuatu yang harus dirubah. Manajemen yang lama menjadi sesuatu hal yang baru, yang lebih mudah, yang mempermudah, yang bisa menjadikan sesuatu hal itu menjadi lebih praktis. Dan muncullah adanya inovasi. Jadi harus ada perubahannya dulu, perlu manajemen perubahan. Nah, jadi manajemen perubahan itu apaan sih gitu kan? Judulnya juga berubah menjadi ya melakukan evaluasi atas kemajuan pelaksanaan agen perubahan serta mengidentifikasi langkah-langkah perbaikan yang diperlukan agar tujuan perubahan atau mindset aparatur dapat terwujud. Jadi untuk bisa melakukan manajemen perubahan itu kita harus bisa mengubah cara berpikir kita, cara pola pikir kita, mindset kita, dan culture setnya kita. Harus adanya perubahan dalam mindset dan culture setnya itu, serta terbangunnya birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi. Itu hasil yang diharapkan dari manajemen perubahan. Seperti itu. Nah, mengapa harus berubah? Mengapa harus ada perubahan? Hakikatnya, kehidupan tumbuh dan berkembang itu merupakan adalah suatu perubahan. Nah, perubahan itu bisa terjadi dengan adanya faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal mendorong terjadinya untuk berubah atau mendorong terjadinya untuk adanya perubahan. Sedangkan faktor internalnya itu menjadi kebutuhan yang dirasakan dan perlu adanya pemahaman yang baik untuk mengurangi resistensi terhadap perubahan. Nah, pertanyaan yang mendasar dalam mendiagnosis perubahan, bagaimana kita tahu ada sesuatu yang salah pada keadaan sekarang? Yang kedua, aspek apa dari keadaan sekarang ini yang tidak dapat tetap atau harus berubah? Yang ketiga, seberapa serius masalahnya? Nah, jadi menurut Fulan,
ada 5 kunci tentang perubahan. Yang pertama, perubahan itu bersifat cepat dan non-linear. Itu dapat berantakan hasilnya kalau terlalu cepat. Yang kedua, kebanyakan perubahan merupakan respon terhadap kekacauan internal dan eksternal. Yang ketiga, faktor rasional dalam orang termasuk strategi dan operasi yang tidak terintegrasi dengan baik. Yang keempat, stakeholder utama dan budaya organisasi menjadi pertimbangan utama. Yang kelima, perubahan tidak dapat dikontrol, dapat hanya memberi petunjuk. Jadi, perubahan itu bisa terjadi jika didorong oleh faktor eksternal dan juga faktor internal. Contohnya gini deh. Contohnya ya. Dalam rumah tangga aja. Misalnya tetangga dicat baru bagus banget rumahnya. Wah, pokoknya direnovasi. Sedangkan kita ngelihat rumah kita sendiri, ya elah, rumah kita begini-begini aja. Udah catnya udah beladus. Ih, apa nggak ada perubahan gitu? Biar diri kinclong. Jadi kalau misalnya kumpul-kumpul sama emak-emak geng sosialita tuh lebih cocok gitu ya. Soalnya kan ya tahu sendiri lah ya, sesama tetangga gitu kan, biasanya kan walaupun satu atau dua kalangan dua rumah pasti kan ya saling merhatiin. Ya ampun, kok catnya ini banget sih, kucel banget, kayak nggak diurus. Nah itu kan adanya faktor eksternal tuh seperti itu. Tetangga-tetangga pada bilang, "Bu, kok cat rumahnya kok udah beladus banget ya, kayak nggak keurus." Tetangga rese ya kalau kayak gitu. Tapi itu menjadikan suatu faktor eksternal kita untuk melakukan perubahan. Kan kita nggak mau disindirin kayak gitu sama tetangga kok masih gitu sih. Otomatis kan kita tergerak gitu, termotivasi. Wah, Pah, ya udah kalau gitu nanti kalau buat ada acara arisan kita semuanya tuh cat, kita renovasi yang udah bocor-bocor apa ini semuanya kita cat ulang, semuanya kita tata, tanaman-tanaman kita hias-hias gitu kan ya, di apanya biar cantik gitu. Jadi pas pada saat ada tamu arisan mak-mak rempong tuh jadi nyaman, terus enggak ngecibir bladus lah rumahnya gitu kan. Itu adanya perubahan. Itu contoh kecilnya aja seperti itu ya. Untuk faktor eksternalnya ya, adanya cibiran dari tetangga. Julid banget. Jadi, tapi itu faktor itu yang membuat kita menjadi berubah, melakukan suatu perubahan, adanya inovasi yang terbaru. Oh iya bener mah, kita cat aja ya rumahnya gitu kan. Jadi itu ada faktor manajemen perubahan yang bisa memunculkan suatu inovasi. Sekarang kayak gini aja, contoh yang the real ya, zaman dulu kan itu taksi, ada taksi ya, dulu tuh ada taksi kita memesannya dulu pakai dipegat gitu kan, taksi bang. Sekarang kan udah nggak seperti itu zamannya. Ada seperti Nadiem Makarim itu kan dia membuat inovasi yang terbaru, adanya aplikasi Gojek. Jadi memesan taksi ataupun alat transportasi umum dengan tinggal klik langsung ada deh gitu kan, taksi Go taksinya gitu kan, atau Gokarnya atau Gojeknya gitu. Jadi itu terjadi karena adanya manajemen perubahan. Apa yang mau dirubah menjadi lebih baik, menjadi lebih mudah, lebih praktis, yang sehingga memunculkan adanya inovasi. Sebenarnya itu sih intinya manajemen perubahan itu. Jadi manajemen perubahan itu diperlukan agar kita bisa menciptakan suatu kreasi, suatu inovasi terbaru yang bisa digunakan di suatu
perusahaan tersebut agar menjadi lebih mudah, lebih praktis gitu, lebih mahal kalau misalnya dalam jualan ya gitu kan, lebih elegan gitu, lebih viral nantinya. Jadi yaitu gambaran secara umum apa itu manajemen perubahan dan kaitannya erat dengan inovasi. Ya, mungkin sekian pembahasan sharing-sharing dari saya tentang manajemen perubahan dan inovasi. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang ada di sini yang lagi nonton. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan di channel YouTube tentang bahas ilmu manajemen selanjutnya. Terima kasih.